Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal ardi yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil akhirin wal jahiru wal batinu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Allahu Akbar ya Rabbul Izzati wa Rabbul Alamin rahmatan lil alamin wa adam amirul mu'min. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada saudara-saudaraku yang insyaallah dicintai Allah subhanahu wa ta'ala, insyaallah pada kesempatan ini saya akan membahas tentang apa sih yang dimaksud dengan kelebihan dan kekurangan, keyakinan ataupun tidak yakinnya. Insya Allah sebelum kita membahasnya, marilah kita senantiasa memberikan puji syukur atas kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berjumpa lagi lewat channel ini. Dan tetap kita curahkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi rahmatan lil alamin bagi kita semua, uswatun hasanah. Saudara-saudaraku yang insyaallah dicintai Allah subhanahu wa ta'ala, apa sih yang dimaksud kelebihan dan kekurangan, keyakinan ataupun tidak yakinnya? Jadi Allah menciptakan segala sesuatu itu saling berpasang-pasangan. Ada kekurangan, ada kelebihan, dan ada kekurangan. Yakin dan tidak yakin, bagaimana caranya supaya kita itu bisa yakin, dan bagaimana pula hati kita itu dia tidak yakin. Jadi setiap manusia pasti dia itu memiliki kelebihan dan setiap manusia pasti memiliki kekurangan. Apakah yang dimaksud dengan kelebihan itu? Dan apakah yang dimaksud dengan kekurangan itu? Kelebihannya, contohnya, dia ini kan bisa kan membuat kursi, membuat lemari dan lain sebagainya. Itu kelebihan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam dirinya, di dalam kehidupannya itu. Kekurangannya dia itu tidak bisa membangun bangunan. Nah, karena sudah beda. Nah, sehingga adanya kekurangan dan kelebihan itu menjadi rahmat. Adanya perbedaan itu supaya mereka itu bisa mengkombinasikan antara satu dengan yang lain, supaya banyak juga rahasia Allah itu yang dia dapat, yang tidak ada kepada saudara-saudaraku, ada di dalam diri saya. Yang tidak ada di dalam diri saya, ada kepada saudara-saudaraku. Dan saya sampaikan lewat channel ini, belum tentu benar secara mutlak. Tidak ada di dunia ini yang benar secara mutlak. Tidak ada, satu pun tidak ada yang benar secara mutlak, melainkan Allah dan Rasulnya, itu saja. Saya sampaikan lewat channel ini belum tentu benar mutlak. Nah, kenapa saya sampaikan? Nah, ini kan hasil daripada apa yang saya ketahui. Kalaupun ada manfaatnya, alhamdulillah. Terima kasih juga untuk menonton video saya, menikmati video saya ini, kan begitu. Nah, kalau memang tidak ada manfaatnya, hasilnya, ya buat apa juga ditonton, buat apa juga dilihat.
Jadi Allah itu menciptakan, mengadakan teknologi ini, walaupun perantaranya dari manusia, tetapi izinnya dari Allah, sehingga adanya teknologi. Artinya pada kesempatan ini kita itu bisa membagi pengalaman. Jadi kita itu bukan mau istilahnya mempromosikan diri supaya orang itu bisa yakin sama kita, supaya orang itu mau ikut sama kita. Bukan begitu maksudnya. Jadi buat apa kita cari-cari kan, bagaimana orangnya supaya ikut sama saya, bagaimana orangnya supaya mau sama saya, bagaimana orangnya supaya yakin sama saya. Tidak perlu seperti itu tidak penting. Yang terpenting itu kita menyampaikan amanah apa yang kita ketahui di dalam diri kita ini, supaya orang-orang juga itu bisa memahami dan mengkajinya. Karena belum tentu benar menurut saya, benar menurut orang lain. Benar menurut orang lain, ya belum tentu benar menurut saya. Nah, adanya kelebihan dan kesalahan, kelebihan dan dan kekurangan. Nah, itu supaya kita itu bisa kombinasikan, bisa kita simpulkan. Bagaimana ini saudaraku, saya belum paham yang ini. Ya, kita itu kan istilahnya rapat kan, membagi kan. Pendapat dia bagaimana, pendapat ini bagaimana. Hanya kita itu tukar pendapat. Maksudnya itu kaji gitu. Sehingga apa jadinya? Alhamdulillah sudah dinikahkan antara pendapat si A dan pendapat si B. Hanya sempurnalah dia itu. Itu maksudnya. Tiada sedikit di dalam hati yang paling dalam niat kita itu untuk menyombongkan diri, lagi-lagi kita takaburkan. Tidak, saudara. Nah, bagaimana dengan keyakinan? Bagaimana dengan tidak keyakinannya itu? Keyakinan, hadirnya keyakinan apabila dia itu kokoh keyakinannya, sempurna tauhidnya, sempurna akidahnya, sempurna ihsannya, sempurna syahadatnya, semua sempurna. Insya Allah dia itu benar-benar yakin. Tiada lagi yang dia takutkan melainkan Allah dan Rasulnya, itu saja. Karena Allah mengatakan kepada Rasulnya, wahai Muhammad, sesungguhnya kekuasaanku, kebesaranku, dan kekuatanku telah kuizinkan untuk engkau gunakan apabila engkau mengatakan satu negara menjadi lautan, maka terjadilah negara itu. Tetapi apa kata Allah? Ingat wahai Muhammad, janganlah engkau sombong dan janganlah engkau takabur. Nah, itu. Jadi ketika Muhammad mengatakan A, menjadi A. Mengatakan laut, jadi laut. Nah, kenapa? Karena keasliannya Muhammad itu istilahnya itu diperkirakan habis oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi rahmatan seluruh dunia ini. Kalau dia mengatakan laut satu negara, pasti menjadi laut itu. Tetapi apa yang diingatnya? Jangan engkau sombong, jangan engkau takabur. Tidak bisa. Yang takabur itu hanyalah iblis yang ada itu. Contoh yang kita bahas kemarin itu. Kalau memang ada kaum-kaum yang hakikat, para guru yang mengaku dirinya guru ma'rifat, guru hakikat, kalau memang dia marah, jadi dengan keyakinan saya itu, bila perlu itu saya ya dibunuh, disantet saja. Bukan berarti saya menyuruh dia, bukan. Nah, kalau memang dia marah berarti belum ma'rifat, belum berilmu namanya. Kenapa? Hatinya masih jadi batu, hatinya masih jadi iblis. Tidak bisa orang berma'rifat, orang berilmu marah setitik jarak pun tidak bisa. Kenapa saya bilang begitu?
Karena hati itu halus, dia itu berbentuk ibaratnya seperti air, dia itu tidak gampang marah, dia itu bukan kayak api itu kan, sedikit-sedikit wah kau ini bagaimana, iya kan begitu kan. Buat apa kita takabur? Tidak ada takabur sedikit pun, wahai saudaraku. Hanya saja saya menyampaikan lewat channel saya ini supaya saudara-saudara kita, teman-teman kita dari kalangan kaum muslimin bisa memahami juga apa-apa yang saya dapat pengetahuan tentang hakikat rahasia Allah ataupun ilmu Allah. Begitu maksud saya itu. Tidak ada saya niat itu bagaimana orang itu mau sama saya, berguru sama saya, ikut sama saya, tidak ada sedikit pun. Kenapa saya bilang sumpah demi Allah dan Rasulnya itu, Allah yang telah menciptakanku, Rasul utusan Allah, saya bersumpah tidak ada setitik jarak pun saya itu niatnya seperti itu, melainkan semata-mata buat saudara-saudara saya, kakak saya, adik saya, keluarga saya itu, supaya dia paham tentang bagaimana regulasi ataupun sirkulasi perjalanan kehidupan kita ini. Cepat dan lambatnya, sesiapa yang dikehendaki oleh Allah, nah kita sampaikan walaupun sedikit demi sedikit. Mudah-mudahan teman-teman kita, saudara kita itu juga bisa memahami. Nah saya sampaikan di sini, ini khususnya itu ilmu-ilmu hakikat. Walaupun ilmu-ilmu awam bisa, tidak ada masalah. Tetapi kalau tidak paham, bertanya saja kepada orang yang mengetahui itu. Jadi setiap hukum bahasa, perkataan, intonasi bahasa itu, jangan kita itu menjudge orang itu. Begitu maksudnya. Nah dia ini sudah takabur. Tidak ada takaburku. Malah saya itu istilahnya merasa senang. Nah kenapa saya bilang begitu? Nah buat apa sih kita takabur? Itu kan yang takabur kan sifat iblis. Kalau orang takabur pasti dia itu sifatnya iblis. Contoh, wahai orang-orang pintar, wahai ustadz-ustadz, tolong sihir saya ini, bunuh saya, santet saya. Bukan begitu kan? Nah itu artinya mempromosikan dirinya itu seolah-olah dia saja yang kuat. Tidak. Jadi maksud saya itu, wahai saudaraku, kepada sesiapa kaum-kaum yang mengaku diri sebagai guru marifat, guru hakikat, dan ilmu-ilmu hakikat, kalau dia marah itu dibunuh, disantet saja saya ini. Nah sebaliknya, kalau memang dia santet saya, berarti dia belum berilmu. Contoh itunya dia kan belum dia berilmu itu. Nah kenapa pula dia marah? Kan begitu. Coba kalau saya sebutkan namanya kan, misalnya namanya si A atau si Ibrahim atau siapa lah gitu. Wahai Ibrahim yang berasal dari Jakarta, RT sekian, lurah sekian, kamu santet saya tunggu. Apa kamu pintar atau bagaimana? Bukan begitu kan. Ini tidak ada saya sebutkan nama sesiapa pun dalam channel saya ini. Saya tidak pernah menyinggung orang lain. Tetapi saya menyampaikan supaya orang lain itu bisa memahami juga. Kan banyak kan lewat channel juga kan yang mengatakan Allah ini begini, Allah itu begitu. Nah saya itu menyampaikan ini supaya orang juga itu paham. Kan begitu kan. Contohnya kan banyak orang marifat itu, Muhammad itu yang mengaku Allah, Muhammad itu yang bernama Allah. Nah sekarang hal-hal seperti itu perlu kita kaji. Dari mana haknya? Dari mana istilahnya asal muasalnya, dasarnya Muhammad ini yang bernama Allah, dan Muhammad itulah Allah. Nah itu kan tidak logis kan. Yang maha kuasa kan hanya Allah, Muhammad utusannya. Nah hari ini kenapa banyak sekali yang mengatakan justru dia yang tinggi ilmunya. Dia mengatakan Muhammad itu adalah Allah, Muhammad itulah yang bernama Allah. Itu tidak diterima saudara.
Pernahkah saya menyinggung siapa yang mengatakan? Tidak pernah, ngapain juga. Tidak penting saya sebut-sebut nama orang lah. Ini kan secara umum kan, supaya diketahui sama publik kan. Ketika dia menonton si ini, menonton si itu, ya ini maksud saya itu. Supaya dia juga itu tidak mengatakan Muhammad itu Allah, kan begitu maksudnya. Muhammad tetap Muhammad, Allah tetap Allah, Adam tetap Adam, supaya kita itu lurus jalannya. Ketika kita hablu minallah, vertikal kepada Allah, baru hablu minanas, horizontal, hubungan sama manusia. Pernahkah manusia menjadi Muhammad, kan menjadi Allah? Tidak pernah, dia itulah. Manusia, Adam ke Adam, Muhammad tetap Muhammad, Allah tetap Allah. Nah, saya sampaikan, kenapa saya pakai seperti ini. Banyak juga di kalangan kaum muslim, sedikit saja orang yang pakai jubah ke, yang pakai ini ke, yang pakai itu, nah dia terhipnotis sebenarnya. Baru saja orang yang pakai ini, dia langsung percaya, dia langsung ini. Ini tidak menjamin, saudaraku. Ini bisa dibuat. Gampang saja pakai pakaian seperti ini, gampang lah. Nah, kalau ini saya mau putar lagi, ya jadi lagi yang lain lagi. Kalau pakai lagi di sini, ya yang lain lagi jadinya. Jadi kepada saudaraku yang mengatakan bahwa saya ada niat takabur, tidak ada sifat takaburku. Tetapi terima kasih telah menikmati, menonton video saya. Insya Allah kepada saudaraku saya ucapkan banyak terima kasih. Sekian. Santai dulu, saya mau rokok dulu sedikit sajalah, sebentar masuk. Baik saudara-saudaraku yang insyaallah dicintai Allah subhanahu wa ta'ala, kita kembali pada topik pembicaraan, topik pembahasan kita. Jadi adanya kelebihan dan kekurangannya itu, supaya ada kelengkapan dalam kehidupan kita ini. Karena Allah menciptakan segala sesuatu itu saling berpasang-pasangan, sehingga menjadi rahmat bagi kita ini, menjadi hubungan hablu minanas. Adanya hablu minanas itu supaya melengkapi di antara satu dan kesatunya itu, supaya lengkap sehingga dia bisa sempurnakan apa-apa yang dia ketahui dan belum dia ketahui. Bagaimanakah yakin dan tidak yakinnya itu? Jadi keyakinan ini sebenarnya itu hukumnya dan sifatnya itu relatif bagi kita ini. Kenapa? Karena hukum keyakinan itu adalah fakta, adalah bukti dia itu. Tidak bisa kita asal-asal yakin. Ainul yakin, hakul yakin, kamalul yakin, banyak situ keyakinan. Jadi keyakinan yang sebenarnya itu bagaimana sebenarnya? Contoh, banyak orang yang bisa mengakui bahwa dia itu memiliki istilahnya banyak uangnya, contohnya seperti itu kan. Jadi orang ini mengatakan banyak sekali uangnya itu, tetapi saya ini belum yakin. Kenapa saya belum yakin? Karena belum melihat faktanya, buktinya. Jadi tidak bisa kita asal yakin. Kalau yang mengakui banyak, pengakuan itu banyak,
tetapi belum tentu dia benar apa-apa yang dia ngaku, apa-apa yang dia akui. Nah, hadirnya keyakinan ketika diperlihatkan uangnya itu, misalnya contohnya 10 juta, barulah saya yakin bahwa kau punya uang. Dia mengatakan kepada orang, saya memiliki pesawat, saya punya pesawat itu 3 katanya. Tapi orang tidak yakin karena tidak ada bukti, karena tidak ada faktanya. Nah, sehingga diperlihatkan ini adalah pesawatnya dia tadi, maka semua orang itu yakin. Nah, hadirnya lemahnya iman kita, rendahnya iman kita itu ada yang pengakuannya tidak bisa dia buktikan. Hanya dia mengaku saja kan, saya punya pesawat 3, tapi dia tidak bisa buktikan. Akhirnya orang-orang yang ikut sama dia itu turun imannya, lemah, karena tidak bisa dia buktikan. Begitu maksudnya itu. Jadi keyakinan, kalau kita meyakini Allah itu Maha Kuasa dan Muhammad utusannya itu. Nah, bagaimana caranya kita itu supaya bisa membuktikan bahwa Allah itu benar-benar satu di dalam diri kita ini maksudnya. Kita harus bisa membuktikan bahwa Allah itu benar-benar satu. Apakah cukup kita melihat langit, ke alam semesta, bumi dan lain sebagainya? Tidak cukup itu. Yang kita cari itu bagaimana caranya khususnya nafsin ataupun pribadi kita ini membuktikan bahwa Allah itu benar-benar satu, tiada duanya. Nah, orang yang berilmu memahami tentang rahasia Allah, bisa dia membuktikan bahwa Allah itu benar-benar satulah, khusus dirinya. Kan begitu maksudnya. Yang kita cari kan, kita katakan tiada Tuhan selain Allah. Allah itu Maha Tunggal, Allah itu Maha Esa. Qul huwallahu ahad. Allah itu Maha Satu kan. Tunggal, Esa, semua itu satu. Nah, pertanyaannya sekarang, kira-kira di dalam pemahaman kita ini, mampukah kita itu, yakinkah kita itu membuktikan bahwa Allah itu benar-benar satu? Kalau kita tidak bisa membuktikan, menyatakan bahwa Allah itu benar-benar satu, ya berarti kita juga gagal kita mengenal kepada Tuhan kita lah, kan begitu maksudnya. Jadi orang yang paham tentang Tuhannya, tentang utusannya, insya Allah dia harus bisa membuktikan, meyakinkan bahwa tiada yang lain selain Allah. Bagaimana caranya itu? Dia harus mencari pengetahuan, pemahaman, mencari ilmu untuk membuktikan bahwa Allah itu satu adanya, tiada duanya. Kalau dia tidak mampu, tidak bisa membuktikan dalam kehidupannya, di dalam dirinya, di dalam pengetahuannya, di dalam ilmunya, artinya dia gagal memahami tentang Allah itu Maha Satu. Hanya dia itu ya lancar saja bicara. Tetapi giliran dibuktikan bahwa Allah itu adalah satu, dia tidak bisa. Akhirnya pengikutnya itu sedikit demi sedikit dia keluar dari ajarannya. Nah begitu. Apakah saya itu mencari pengikut dalam channel, mencari penggemar dalam channel? Ya buat apalah, hidup itu nafsin bro, masing-masing kita itu. Tidak perlu kita itu menyumbangkan, mempromosikan lewat, tidak. Buat apa kita sumbang-sumbang begini, promosikan, tidak. Nah bagi kaum yang mau menonton, melihat, silakan. Saya terima kasih, mudah-mudahan ada baiknya, ada manfaatnya. Nah kalau ada manfaatnya, kan saudara itu kan bisa menikmati, merenungkan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti, nah kita itu istilahnya itu kan seperti kata orang itu, satu ilmu yang bermanfaat kita bagikan sampai di akhirat itu tidak pernah hentinya, kan begitu. Jadi kan banyak kan orang yang cantik pakaiannya begini kan begitu kan,
supaya dia itu bisa meyakinkan pengikutnya, bisa membuat penggemar, bisa membuat orang, oh ini utusan Allah katanya itu. Dari pakaiannya saja ini sudah bagus katanya itu. Nah, lagi-lagi dia sampaikan hadis ataupun ayat itu, tambah lagi meyakinkan pengikutnya. Tetapi pada akhirnya dia sendiri pun tidak mampu membuktikan dalam pemahaman ataupun pengetahuannya bahwa Allah itu Maha Satu, tidak mampu. Akhirnya pengikut ataupun penggemarnya dia mundur sedikit demi sedikit, keluar sedikit demi sedikit. Kalau masalah pakaian ya gampang saja kita buat ini. Ya beli berapa, paling 30.000, 50.000 ya dapat kain putih, dapat baju putih, peci putih, kan gampang kan. Tetapi yang kita lihat itu pembuktiannya dia itu bagaimana sebenarnya. Jadi kita belajar itu tidak cukup dengan mengenal nama-nama itu. Tidak cukup kita itu mengenal dengan terangkan-terangkannya itu, bukan. Yang cukup itu bagaimana caranya itu bisa belajar kita itu, istilahnya itu membuka batin kita ini, membuka jiwa kita ini. Batin ada kuncinya, jiwa pun ada kuncinya. Nah, kunci itulah yang kita cari. Walaupun nama batinnya ini, namanya ini, itu tidak cukup dengan nama, tidak dijamin dengan nama itu. Biar orang ini, kalau kau tahu nama yang 100 misalnya, nama Allah yang ke-100, kamu bisa ini, bisa itu. Nah, itu kan asma-asma kan yang dicipta oleh Allah, bukan nama Allah. Asma itu kan dicipta oleh Allah, kan begitu maksudnya. Nah, ada kan yang mencari kan, siapa sih nama Allah yang ke-100-nya, nama Allah yang ini. Akhirnya dia itu tidak jadi fokus, sibuk mencari nama itu. Jadi keyakinan harus kita itu bisa membuktikan di dalam diri kita ini, di dalam kehidupan kita ini. Kalau kita tidak bisa membuktikan, menyatakan, mengetahui bahwa itu adalah benar, gagal keyakinan kita itu. Itu contohnya itu. Turunnya keyakinan, rendahnya keyakinan ketika seorang yang mengajar kepada muridnya tidak mampu memberikan bukti bahwa ini bla bla bla. Nah, itu akan mundur sendiri murid-muridnya itu ataupun pengikutnya. Kalau dalam saya ini, saya tidak ada yang namanya murid, tidak ada. Tetapi kalau dia mau bertanya silakan, saya kasih tahu dia sesuai dengan kemampuannya saya dan kemampuannya dia. Kita membagi lewat channel ini sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan pengetahuannya kita. Tidak bisa keluar dari kemampuan kita, tidak bisa. Nanti kan tidak bisa kita tanggung jawab kan. Karena Allah itu menciptakan sesuai dengan kebutuhanmu ataupun kemampuanmu itu. Lain dari itu ya tidak bisa kita sampaikan kalau kita tidak mengetahui semua itu. Ya ngapain gak cari-cari dosa kan. Jadi adapun orang yang mau bertanya, saya kasih tahu dia itu sesuai kemampuan saya dan kemampuan dia, sejauh manakah dia mengetahui tentang hakikat-hakikat rahasia Allah ataupun ilmu Allah, begitu. Nah, sehingga lama-lama itu dipanggil murid. Sebenarnya pada hakikatnya tidak ada sih yang namanya murid, yang namanya guru, itu tidak ada sebenarnya secara hakikat maksudnya. Karena hidup itu adalah nafsin.
Mulai dari kita lahir, pada saat kita lahir itu datang sendiri, pulang sendiri. Kan begitu ceritanya itu. Jadi panggilan syariat itu dipanggil murid dan guru, ya sah-sah saja lah. Secara hakikat itu tiadalah guru, tiadalah murid, yang ada itu hanya diri kita sendiri. Begitu secara hakikatnya. Kan banyak lagi yang bilang ini sudah lain lagi tampilannya ini. Bukan, saya memberikan contoh supaya kita itu tidak terhipnotis dengan penampilan ataupun pakaian seseorang. Ya, kalau masalah pakaian, kalau masalah penampilan, gampang saja, lebih dari ini saya bisa buatnya itu. Tetapi buat apa kan, capek-capek saja kan. Banyak orang mengatakan dia ini sudah bagus penampilannya, sudah ini meyakinkan kan. Nah sebenarnya dia itu istilahnya ada niatnya itu supaya dia itu mau dipuji sebenarnya. Begitu kan. Yang kita jaga ini adalah nafsu kesombongan, nafsu keakuan. Itu yang kita jaga ini. Sebab nafsu, yang namanya nafsu ini, hati-hati kita itu. Apa yang dimaksud dengan nafsu itu? Dia itu tidak akan mau mati, dia itu. Dia tidak mati nafsu itu, jalan terus. Di saat kita bicara, nafsu tetap jalan. Di saat dia melihat, nafsu tetap berjalan. Di saat dia mendengar, nafsu tetap berjalan. Di saat dia berdiri kah, duduk kah, tidur kah, semua itu nafsu jalan terus, tidak mau dia mati. Nah, kenapa? Ya tidak bisa lah kita matikan nafsu, tidak bisa. Hanya saja kita mengendalikan nafsu itu, saudaraku. Siapa sih yang bisa mematikan nafsu? Ya tidak ada lah. Ya namanya nafsu itu jalan terus. Contoh, kalau tidak ada nafsu, pasti kamu mati. Kalau kamu mati, ya mati pula nafsumu. Itu kan contohnya. Makanya kan banyak kan cerita-cerita tentang nafsu kan. Ada yang namanya nafsu amarah, nafsu lawama, malhama, mutmainah, radiyah, mardiyah, kamilah. Ada juga yang mengatakan nafsu rohani, rabbani, nurani. Ya banyak itu nama. Jadi maksudnya itu panggilannya. Sebenarnya kalau secara istilahnya akal sehat, secara sederhana saja, secara simpel, nafsu itu ada dua saja sebenarnya. Nafsu yang baik, nafsu yang buruk. Itu saja sebenarnya itu. Kalau kita itu mau bahwa Allah itu mau dekat sama kita, mau mencintai diri kita ini, maka kita itu harus ikuti dengan nafsu yang baik itu. Sehingga jatuhlah panggilan Allah itu, ya ayyuhatan nafsu mutmainah. Ya ayyuhat ayyuhat apa namanya itu? Ya ayyuhat Tuhan nafsu mutmainah. Irji ila rabbiki radiyatan mardiyatam. Akhirnya kita itu dipanggil oleh Allah dengan nafsu yang baik. Dan itu nafsu mutmainah belum dijamin itu dia selamat dan dia tenang, belum. Hanya panggilan Allah itu kepada nafsu-nafsu yang baik. Dia tidak mau panggil nafsu-nafsu yang buruk lah, tidak mau. Karena nafsu yang buruk itu kan iblis kan, dia takabur kan, dia sombong kan, dia promosikan dirinya. Nah, itu nafsu iblis. Nah, kenapa adanya pembagian nafsu amara, lawama, malhama, mutmainah? Nah, supaya orang itu bisa mengkaji kedudukannya nafsu ini adalah sifatnya ini, kedudukannya nafsu lawama ini adalah sifatnya ini, malhama ini sifatnya ini, mutmainah ini sifatnya ini, rohani ini sifatnya ini, nurani sifatnya ini, rabbani sifatnya ini. Tetapi pada hakikatnya itu ada dua saja, simpel saja itu, yang baik, yang buruk.
Kalau kita baik, insya Allah mendapatkan surganya Allah. Tapi kalau kita buruk, insya Allah mendapatkan nerakanya Allah. Begitu bro. Jadi itulah yang kita memahami. Kita harus menjaga, mengendalikan nafsu itu. Sebab nafsu tidak juga mati dia itu. Sebelum kita juga mati, sebelum kita juga ditetapkan oleh janji Allah, dia juga itu tetap. Karena kenapa? Karena dia juga utusannya Allah. Utusannya bagaimana? Untuk menggoda manusia lah. Sama kan? Apa tugasnya iblis itu? Untuk menggoda manusia. Manusia yang bagaimana? Manusia itu yang seolah-olah dia itu sudah pintar, yang seolah-olah dia itu sudah suci, yang seolah-olah dia itu sudah tinggi ilmunya, hanya digoda habislah sama iblis itu. Nah disitulah perangnya kita itu yang sangat besar, kata Nabi itu. Itulah yang dimaksudnya itu. Tiada yang lain yang jihad yang besar di suatu saat nanti adalah jihad melawan hawa nafsumu, adalah perang mengendalikan nafsumu. Itu sudah dititipkan oleh Nabi kita. Jadi tidak ada kita itu istilahnya itu berdakwah ke sana. Tidak ada. Kita dakwah, kita jihad ini melawan hawa nafsu, mengendalikan hawa nafsu. Nafsu itu kan semua kan ada kan. Ada di mulut, ada di hidung, di mata, di telinga, di kepala, di darah, di daging, semua ada. Sehingga apa? Allazi yuwaswisu fi sudurinas. Berhati-hatilah, dia itu bermondar-mandir di dalam dada kita itu. Bisikan di dalam dada itulah yang bahaya. Nah inilah yang bahaya kita ini. Maka orang berilmu tidak bisa dia sombong, saudaraku. Karena dengan adanya ilmu itu, dia bisa memahami apakah ini sombong atau tidak. Jadi begitulah yang dimaksud dengan nafsu itu. Nah kalau kita kembali dari pembicaraan kita, jadi kelebihan dan kekurangan, adanya kelebihan membuktinya adanya kekurangan, adanya kekurangan membuktikan adanya kelebihan. Keyakinan itu harus bisa kita buktikan di dalam kehidupan kita ini. Jangan pernah kita mengakui sebelum kita melihat dengan faktanya, sebelum kita merasakan dengan faktanya, sebelum kita paham dengan faktanya itu. Keyakinan akan kokoh ketika bisa dibuktikan secara lahir dan batin. Tetapi keyakinan akan rendah, akan mundur, akan hancur lebur ketika tidak bisa kita buktikan di dalam kehidupan kita ataupun di dalam diri kita ini. Jadi keyakinan itu hukumnya relatif. Benar menurut dia, belum tentu menurut kita ini. Benar menurut kita, belum tentu menurut dia. Itulah keyakinan. Makanya kita kalau belajar tentang keyakinan, haruslah kita itu mengetahui apa sebenarnya keyakinan itu. Janganlah kita itu asal yakin. Contoh kan banyak kan. Dia ini yakin kepada Allah, yang datang yang dia panggil iblis. Nah kalau dia tidak mengenal, gagallah dia itu keyakinannya. Karena sudah lebih tinggi si iblis ini yang menggoda dirinya, sehingga tidak dibiarkan oleh iblis untuk mengenal pada Tuhannya. Tetapi jika kalau dia benar-benar berilmu, mengetahui rahasia Allah, tidak bisa dijerupai oleh iblis, tidak bisa dihalang-halangi sama iblis. Nah kenapa? Karena dia ini bisa membuktikan di dalam dirinya bahwa Allah itu tidak ada duanya. Membuktikan di dalam kehidupannya, membuktikan di dalam pengetahuannya, Allah tiada duanya. Tidak bisa iblis itu menjerumus menjadi Allah. Tidak bisa pula setan itu menjerumus jadi Allah. Karena hakikatnya dia ini sudah memahami bahwa Allah itu
benar-benar satu, tiada duanya, dan tidak bisa dijerumuskan. Bagaimana tanda-tandanya itu ada di dalam orang itu sendiri. Jadi jangan kita gunakan lewat channel YouTube ini untuk mencari murid, jangan. Jangan juga kita gunakan lewat channel YouTube ini untuk memanfaatkan rahasia Allah, jangan. Jangan kita memanfaatkan lewat channel ini untuk mencari uang, jangan. Jangan kita memanfaatkan lewat channel ini untuk mempromosikan kepintaranmu, pengetahuanmu, jangan. Tetapi kita itu harus memiliki niat supaya kita membagi ilmu, walaupun kita publikasikan, supaya kaum muslim itu bisa mengkajinya, saudaraku. Karena antara kekurangan dan kelebihan itulah sehingga kita itu bisa mengkajinya. Yang ada di dalam diri saya ini mungkin tidak ada di dalam diri saudaraku. Yang ada di dalam diri saudaraku mungkin tidak ada di dalam diriku. Akhirnya satu dan kesatuannya kita dapat mengkajinya, mengolahnya semua itu, supaya kita itu bisa jalan bersama-sama, supaya kita bersatu. Persatuan Indonesia itulah yang kita butuhkan. Bukan kita saling hujat menghujat, bukan. Saling keji mengkeji, bukan. Dalam konteks pemahaman Islam tidak ada yang namanya perdebatan, tidak ada. Karena dia itu sudah dibagikan masing-masing keyakinannya. Hidup itu nafsin, bukan umatin. Hanya sendiri saja. Kenapa? Karena umatin itu kan banyak kan. Jadi Nabi Muhammad itu sudah banyak sekali umatnya, termasuk kita ini umatnya Nabi Muhammad. Tetapi Nabi Muhammad itu sekian banyaknya umatnya itu, dia bertanggung jawab. Nah, sehingga khususnya diri kita ini hanya nafsin saja, bukan umatin. Karena kita ini bukan Nabi. Urus saja dirimu sendiri, tidak usah kamu urus orang lain. Perhatikan saja dirimu sendiri, tidak usah kamu perhatikan orang lain, kan begitu. Sehingga apa orang bilang itu tidak tahu diri loh. Tahu dulu dirimu, baru kamu tahu orang lain. Kenali dulu dirimu, baru engkau kenal orang lain. Yakinkan dulu dirimu, baru kau meyakinkan orang lain. Buktikan dulu di dalam kehidupanmu, di dalam dirimu, di dalam pengetahuanmu bahwa Allah itu adalah satu, sehingga kamu bisa meyakinkan kepada orang lain itu maksudnya. Ketika engkau tidak mampu membuktikan di dalam kehidupanmu, tidak mampu membuktikan di dalam pengetahuanmu, tidak mampu membuktikan di dalam pemahamanmu, ilmumu, maka gagallah engkau mengenal kepada Tuhanmu. Tidak sesuai dengan ayat yang diturunkan oleh Allah. Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu satu. Bagaimana caranya kita membuktikan dalam diri kita? Contohnya begini kan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saksi menyaksikan, bercakap-cakap. Apa sih sebenarnya kan? Jadi asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Nah, dia kan istilahnya, kalau dia masih bicara sendiri itu belum dia. Haruslah dia itu ada yang menjawab di dalam hatinya, di dalam dirinya, yang keluar dari lubuk hatinya yang paling dalam. Sehingga antara saksi menyaksi, dia itu bisa memahaminya. Aku bersaksi tidak Tuhan selain Allah. Nah, bagaimana jawabannya? Apakah dijawab sendiri? Nah, itu belum bisa kita kenal itu. Haruslah dia itu bisa dia jawab di dalam lubuk hati yang paling dalam. Baru sah kita punya syahadat. Baru sah kita saksi menyaksi. Kan banyak kan, suruh saja anak-anak kan.
Coba ucapkan kalimat syahadat itu. Dia gampang, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kan dia gampang kan? Yang kita butuhkan di sini, siapakah yang mengucapkan dua kalimat syahadat itu dan siapakah yang menjawabnya, begitu kan? Kalau kita jawab sendiri, kalau kita ucap sendiri itu ya bagaimana? Yang mengucapkan siapa, yang menjawabnya siapa, yang saksinya siapa, kan begitu kan? Jadi kalau masih kita jawab sendiri, masih gagal kita mengenal pada syahadat itu. Harus dia jawab sendiri kalimat itulah. Jangan kita jawab sendiri. Ketika diucapkan kalimat itu, harus ada yang menjawabnya, bukan kita. Kalau dia belum ada yang keluar menjawabnya, belum sampailah. Istilahnya kan begini kan, orang ini mau lihat Monas kan. Memang dia ada di Jakarta, tetapi tidak sampai kepada Monasnya itu. Nah, disuruh lihat Monas, dia itu lihat Ancol. Disuruh lihat Monas, dia itu lihat Metro Mini. Disuruh lagi lihat Monas, dia lihat lagi itu Taman Mini, Tanjung Priuk, dan seterusnya. Nah, yang disuruh sama orang, dia harus melihat Monas, saudaraku. Nah, dia gagal, tidak sampai dia itu. Tetapi ketika sampailah dia pada Monas, akhirnya dia bisa melihat berbagai macam bentuklah cahaya-cahaya Allah, cahaya-cahaya Nur Muhammad di dalamnya. Nah, ketika dia mampu mengucapkan kalimat syahadat dengan penuh, dengan dia jawab dengan sendirinya, di waktu itulah kesahannya itu adalah kalamullah, syahadatullah. Jadi kata-kata itu dia bisa memahami. Maka terciptalah Al-Quran itu, antaranya itu istilahnya kita berdialog dengan Tuhan kita, bercakap dengan Tuhan kita itu. Ketika kita sudah bercakap dengan Tuhan kita, kita bisa menyaksi terhadap Tuhan kita itu. Jadi tidak seperti itu maksudnya. Ketika kita tidak mampu membuktikan bahwa Allah itu satu, itu pasti engkau itu masih belum sampai di situ, masih gagal pemahaman. Ketika kita tidak bisa membuktikan dalam pengetahuan kita, di dalam ilmunya kita ini masih juga belum sampai di situ, wahai saudaraku. Maka haruslah kita itu senantiasa mencari dan mencari terus keilmuan, sejauh manakah kita bisa mampu membuktikan bahwa benar-benar Allah itu satu, bahwa benar-benar kita bisa bercakap dengan Allah. Begitu maksudnya, saudara. Jadi mungkin sampai di sini saja dulu penjelasan singkat dari saya ataupun penyampaian dari saya, walaupun sedikit demi sedikit. Insya Allah mudah-mudahan ada manfaat dan gunanya bagi kita semua. Kepada saudaraku yang insya Allah dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya yang mengatakan bahwa saya ini adalah sifat takabur, sumpah demi Allah dan Rasulnya, tidak ada sedikit pun saya itu berniat sifat takabur. Tetapi saya menyampaikan yang sebenar-benarnya, apa yang saya dapat, yang saya temukan di dalam kehidupan saya ini. Dan kepada saudara khusus yang mengatakan seperti itu dan menyampaikan seperti itu, saya mengucapkan banyak terima kasih engkau telah menonton video saya dan telah menikmati pengetahuan dari saya. Jadi barangkali sampai di situ saja, wahai saudaraku. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Yang baik datangnya dari Allah, yang buruk datangnya dari kepribadian saya masing-masing. Jadi yang baik datangnya dari Allah, yang buruk datangnya dari kepribadian saya. Tiadalah manusia yang terlepas dari kesalahan. Nah, namanya manusia tidak terlepas dari kesalahan. Walaupun sedikit pun dia pasti ada salahnya, walaupun sedikit saja. Itulah adanya kekurangan dan kelebihan, itulah kita sering itu membagi. Kita sering saja begitu maksudnya.
Jadi terima kasih untuk menonton video saya, mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.